Selamat datang di ARW 79 Channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahaiwaidin di 78 Channel. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial untuk rekan-rekan operator tentang proses ajuan SKMT sampai dengan ajuan SKBK yang ada di Simpatika. Nah, setelah sebelumnya pastikan bahwa rekan-rekan sudah melakukan proses keaktifan kolektif ya. Atau dalam hal ini itu adalah S25. Nah, ini cirinya di akun kepala madrasah ini sudah tercentang berwarna hijau 3. Nah, ini cirinya berarti S25 kita sudah disetujui oleh admin kabupaten atau keaktifan kolektif. Nah, baru setelah melakukan proses keaktifan kolektif atau S25, kita bisa melakukan proses ke tahapan berikutnya. Nah, proses berikutnya itu adalah ajuan SKMT dan SKBK. Jadi sengaja di sini menggunakan dua browser jadi supaya memudahkan. Karena proses ajuan SKMT itu berawal dari ajuan yang dilakukan oleh akun PTK yang bersangkutan, kemudian nanti disetujui oleh akun kepala madrasah. Nah, seperti apa tahapannya? Yang pertama, silakan rekan-rekan loginkan ke akun PTK yang akan diajukan SKMT-nya. Nah, yang berikutnya silakan setelah itu rekan-rekan pilih atau gulir ke bawah, ada menu tunjangan di sini SKBK dan SKMT. Di sini kita tinggal klik saja. Nah, kebetulan jadi ada salah satu guru di saya yang mengajar di dua sekolah, tapi pada intinya itu sama ya, proses ajuannya sama. Nah, ini kebetulan karena ini di SMP, jadi di MTS dan di SMP, jadi kita tidak perlu menunggu proses S25 dari SMP ya, karena SMP sudah tidak menggunakan Simpatika. Nah, beda hal jika rekan-rekan menemukan kasus atau masalah bagi rekan guru atau PTK yang tidak bisa diajukan SKMT karena di sininya merah. Nah, jadi sekolah yang non-satminkalnya itu merah, itu cirinya sekolah yang di non-satminkal berarti belum melakukan proses ajuan S25. Belum disetujui atau belum aktif lembaganya. Nah, seperti apa? Saya akan mencontohkan ini. Nah, ini. Kita akan lihat di sini untuk ajuan SKBK dan SKMT. Nah, ini. Jadi, ini ada dua sekolah MTS. Ini belum aktif tombol cetaknya itu karena salah satu sekolah atau sekolah yang di non-satminkal ini belum diajukan S25-nya atau belum aktif ya. Lembaganya itu belum aktif. Makanya untuk bisa melakukan proses cetak ajuan bagi mereka yang memang memiliki sekolah non-satminkal, itu pastikan bahwa kedua sekolah tersebut, terutama ini sekolah induk yang di kita, kemudian yang kedua adalah sekolah non-satminkal, ini sudah melakukan proses aktivasi lembaga ya atau cetak S25B. Tapi jika rekan-rekan misalnya yang sudah tidak berkendala, sudah bisa melakukan proses ajuan, itu seperti yang PTK yang hanya memiliki satu sekolah atau dua sekolah tapi yang satunya Kemdikbud ya atau dinas, itu tidak masalah. Jadi bisa dilakukan proses ajuan tersebut jika S25 kita sudah aktif di sekolah Satminkal sudah aktif. Nah, ini ambil contoh untuk salah satu guru di sini. Saya akan melakukan prosesnya SKBK dan SKMT. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah silahkan lakukan klik cetak surat. Nah, ini beda dengan yang tadi ya. Kalau ini sudah aktif, sudah bisa klik cetak surat. Kita akan contohkan. Kemudian setelah ini kita tinggal ajukan. Cetak surat ajuan. Nanti akan terbuka seperti ini. Nah, langkah berikutnya ini adalah ketika kita melakukan klik cetak ajuan, itu nanti akan muncul, nah ini seperti ini S29C ya. Ini jika sekolah yang non-satminkal. Nah, S29C itu adalah yang sekolah non-satminkal, ini sekolah yang di naungan Kemdikbud. Kemudian yang satunya ini ada S29A atau sekolah yang di kita ya, yang di satminkal. Nah, kita tinggal simpan saja di sini.
Oke, kita sudah lakukan simpan. Nah, di sini di poin nomor 2 ini mintalah pengesahan dari tiap madrasah. Nah, bagaimana kita lakukan proses login di akun kepala ya? Nanti akan otomatis ketika di SKBK dan SKMT, di sini di menu SKBK dan SKMT, di pengesahan SKMT ya. Di sini ada ajuan dari yang namanya Rita ini. Nah, ini. Jadi ini belum disetujui. Jadi langkah berikutnya adalah silakan diklik pengesahan. Nah, kemudian berikan nilai. Nah, kemudian berikan nilai, kita akan ambil contoh di sini misalnya 83 misalnya. Nah, tinggal klik simpan saja. Oke, kemudian kita cetak. Nah, ini muncul lampiran S29A ya, yang dari sekolah induk ya, atau Satminkal. Kita akan simpan juga. Oke, ini lampiran ya. Lampiran itu berisi nilai. Oke, kita klik simpan. Nah, setelah itu kita kembali. Nah, jika ininya sudah terchecklist warna 1, berarti ini sudah dilakukan pengesahan untuk SKMT oleh kepala ya, oleh akun kepala. Nah, berikutnya kita kembali ke akun yang bersangkutan. Kemudian kita klik lagi SKBK dan SKMT. Oke, ini udah hijau ya. Nah, jika hanya memiliki satu sekolah, itu nanti langsung ke tahapannya, ke tahapan ajuan SKBK ya di sini. Nah, tapi di sini ada dari sekolah Kemdikbud, jadi kita akan masukkan penilaian di sini. Nah, jadi yang Kemdikbud itu tidak perlu meminta penilaian dari sekolah yang bersangkutan ya. Jadi ini bisa dilakukan penilaian langsung di sini. Kita akan simpan. Kemudian kita cetak. Ini nanti lampiran S29C ya kalau tidak salah. Oke, ini lampiran S29C. Kita akan simpan. Oke, kita sudah melakukan. Nah, ini. Jadi jika sudah seperti ini kita tinggal melakukan proses cetak pengantar. Nah, sama juga halnya bagi rekan-rekan yang hanya memiliki satu sekolah. Ini nanti menunya akan seperti ini. Nah, tapi tidak ada yang sekolah non-Satminkal ya. Jadi setelah melakukan pengajuan SKMT, kemudian disetujui oleh kepala madrasah, kemudian kembali lagi ke akun guru yang bersangkutan, kemudian tinggal cetak ya. Kita akan lakukan cetak surat pengantar. Ini adalah surat pengantar untuk ajuan SKBK. Oke, nah ini muncul. Ini adalah kode yang nantinya akan dimasukkan oleh admin kabupaten untuk melakukan persetujuan SKBK ya, atau S29D ini. Jadi, nah, kita akan simpan terlebih dahulu. Oke, jadi kita sudah melakukan proses pertama ajuan SKMT. Kemudian sekarang itu adalah ajuan SKBK. Nah, ajuan SKBK ini silahkan berikan pengantar S29D tadi, yang ajuan SKBK ini, berikan ke admin kabupaten ya. Kemudian nantinya oleh admin kabupaten akan dilakukan persetujuan, yang akhirnya nanti setelah itu baru bisa cetak SKBK ya. Nah, cetak SKBK. Jadi nanti setelah disetujui, nanti SKBK-nya bisa dicetak. Jadi di sini nanti keterangannya sudah checklist 3. Kemudian kita bisa melakukan proses cetak SKBK di sini. Nah, karena kita setelah ini akan mengajukan ke admin kabupaten, jadi ini belum aktif, jadi belum disetujui. Oke, jadi itu rekan-rekan yang pada intinya menjadi proses ajuan SKMT itu yang pertama adalah silakan ajukan surat ajuan untuk SKMT, kemudian nanti disetujui oleh akun kepala madrasah, kemudian dinilai oleh akun kepala madrasah, kemudian setelah itu nanti kembali lagi ke akun guru yang bersangkutan, kemudian baru lakukan cetak pengantar untuk SKBK. Nah, itu adalah alur dan prosesnya. Mungkin itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.